Baik, selamat sore. Kita akan lanjutkan ya materi hari ini dengan signal timing calculation for coordinated signal. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung sinyalnya, waktu sinyalnya untuk sinyal yang dikoordinasikan. Preparation of a signal coordination plan based on a manual method involve the calculation of a common area cycle time, the green time for each intersection in the area, and the offset, i.e. the difference in starting times of the green periods at successive signals. Jadi persiapan dari rencana koordinasi sinyal yang akan kita pelajari adalah dengan metode manual. Jadi tentu nanti ada juga software ya untuk menghitung koordinasi sinyal, namun yang akan kita pelajari secara manualnya terlebih dahulu. Di mana metode manual ini antara lain meliputi perhitungan common area cycle time, jadi waktu siklus yang sama untuk semua simpang bersinyal. Kemudian the green times of each intersection, jadi waktu hijau untuk setiap persimpangan. Kemudian kita menghitung offsetnya. Nah, kita sudah pelajari minggu lalu bahwa offset itu adalah perbedaan dari awal waktu hijau dari simpang pertama dengan awal waktu hijau simpang berikutnya. In addition to normal movement and phase data which I use for calculating cycle time and green time for each intersection, the following data are required for calculating signal offset for optimum progression. Jadi sebagai tambahan untuk suatu pergerakan normal dan juga untuk data fase lalu lintas yang akan digunakan untuk menghitung waktu siklus dan waktu hijau untuk setiap persimpangan, beberapa data berikut juga diperlukan untuk menghitung nilai offset untuk pergerakan yang optimum. Data yang pertama, a network diagram in which movement and intersection are represented as links and nodes. Yang pertama, kita membuat suatu diagram atau gambar jaringan yang mencerminkan adanya pergerakan dan titik-titik persimpangan yang dinyatakan dengan node ini adalah titik ya, link ini adalah garis ya. Jadi dinyatakan dengan garis dan titik. Link distance i.e. stop line to stop line crossing distance. Jadi kita memerlukan jarak. Link distance ini maksudnya adalah jarak antar titik persimpangan dari garis henti ke garis henti persimpangan yang diukur dalam meter. Kemudian data yang kita perlukan average platoon speed. Jadi ini adalah kecepatan rata-rata iring-iringan kendaraan. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti kita asumsikan bahwa kendaraan itu bergerak dari satu simpang ke simpang berikutnya membentuk sebuah iring-iringan kendaraan yang kecepatannya kita ukur. Jadi mungkin ada yang ekstrem ya, terlalu cepat, ada yang terlalu lambat. Tetapi yang kita ukur ini adalah iringan kendaraan yang dominan. Under interrupted cruising condition, jadi pada kondisi kecepatan yang terganggu, jadi persimpangan karena adanya persimpangan tadi. i.e. not including signal delay or average cruising time. Jadi tidak termasuk adanya tundaan di simpang
dengan rata-rata kecepatan TC sama dengan 36 LC per VC. The source and rate of upstream flow. Jadi data yang lainnya diperlukan adalah pergerakan lalu lintas di persimpangan berikutnya. Jadi iring-iringan kendaraan platoons entering each link. Jadi iring-iringan kendaraan yang memasuki setiap link dari antar persimpangan tersebut. Platoon dispersion characteristic to allow for different vehicle speed in the platoon if this is to be taken into account in the calculation. Jadi jika iring-iringan kendaraan itu ternyata karakteristiknya tidak beriringan, yang menyebar. Sehingga kita juga perlu menghitung kecepatan kendaraan yang berbeda-beda di dalam iring-iringan kendaraan. Apabila hal ini juga harus diperhitungkan dalam perhitungan kita. Selanjutnya, common cycle time and green time. Jadi waktu siklus yang sama dan waktu hijau. A practical cycle time, CP, is to be calculated for each intersection in the area. Jadi kita perlu menghitung waktu siklus praktis atau CP untuk setiap persimpangan. This is the cycle time which ensure that the degree of saturation of all movement are below specified maximum acceptable value. Jadi waktu siklus ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa derajat kejenuhan dari semua pergerakan itu di bawah dari persyaratan maksimum yang bisa diterima. Misalnya di sini persyaratan maksimumnya adalah 0,9. Jadi degree of saturation atau derajat kejenuhan ya. Ya ini kebetulan saya mengambil dari Ausrud ya. Kalau kita tentu derajat kejenuhan itu dengan singkatan DS. Ternyata di Ausrud itu menggunakan istilah XP. To achieve better progression, the main road traffic can be allocated lower XP value and the side road traffic can be given higher XP value, e.g. 0.85 and 0.95 respectively. Jadi untuk mencapai pergerakan yang lebih baik, maka arus lalu lintas pada ruas jalan utama dapat dialokasikan nilai batas derajat kejenuhan yang lebih rendah daripada side road ini arus lalu lintas di jalan minor yang dapat diberikan nilai batas derajat kejenuhan yang lebih tinggi. Misalnya untuk jalan utama 0,85, untuk jalan minor 0,95. Provided longer delays and queue length are acceptable on side road. Jadi karena tundaan yang lebih besar atau lebih tinggi dan antrian lebih panjang itu lebih bisa diterima pada jalan minor. The intersection with the largest cycle time is the critical intersection in the area. Jadi persimpangan yang memiliki waktu siklus paling besar merupakan persimpangan yang kritis. This cycle time can be used as the common area cycle time. Jadi Anda perhatikan bahwa dari misalnya 3 simpang yang akan kita koordinasikan, kita cari persimpangan yang waktu siklusnya terbesar. Nah, inilah yang nanti kita pilih sebagai waktu siklus acuannya. Sehingga misalkan, waktu siklus simpang 1 90 detik, simpang 2 80 detik, simpang 3 100 detik. Maka
waktu siklus simpang 3 ini kita pakai sebagai acuan, di mana semua simpang lainnya waktu siklusnya sama, sebesar 100 detik. Jadi all intersection in the area are to operate with the cycle time. Jadi semua simpang beroperasi dengan waktu siklus umum tadi yang sudah kita pilih. Provided that Cp less than Cmax, where the Cmax is specified maximum cycle time, normally 120 to 150 seconds. Jadi karena nilai waktu siklus optimum itu lebih kecil dari waktu siklus maksimum, di mana waktu siklus maksimum itu adalah antara 120 sampai 150 detik. It is recommended that the practical cycle time of the critical intersection is rounded up to the nearest multiple of 5 or 10 seconds before it is used as the common cycle time. Direkomendasikan bahwa waktu siklus praktis dari persimpangan yang kritis itu dibulatkan ke atas. Jadi dengan kelipatan 5-10 detik sebelum digunakan sebagai waktu siklus yang umum. The green time and pace change times are calculated for each intersection in the area using the common cycle time. Kemudian waktu hijau dan waktu fase itu dihitung untuk setiap persimpangan berdasarkan waktu siklus umum tadi yang telah dipilih, misalnya 100 detik tadi. The pace change time must then be adjusted to achieve coordination of successive signal as described below. Waktu fase perubahan fase kemudian harus dilakukan penyesuaian untuk mencapai koordinasi dari beberapa simpang bersinyal seperti dijelaskan di bawah ini. Baik, selanjutnya adalah perhitungan offset dan waktu perubahan fase. The offset, i.e. the difference between starting time of the upstream and downstream green periods, which provide a reasonable progression for a platoon of vehicle, can be calculated from. Jadi upstream ini maksudnya adalah persimpangan yang di depannya, ya. Downstream persimpangan yang di belakangnya. Offset adalah perbedaan waktu antara persimpangan yang di depan dengan persimpangan yang di belakangnya. Di mana nilainya itu dihitung sebagai berikut. Offset sama dengan TC ditambah GU dikurangi GD dibagi 2. Jadi TC ini adalah average cruising, jadi maksudnya adalah waktu tempuhnya, kecepatan tempuh, ya. Kemudian kalau kita lihat dari satuannya, ini menggunakan satuan detik, berarti ini sudah waktu tempuh, ya. Kemudian GU adalah upstream green times, jadi waktu hijau dari persimpangan yang di depan. Sedangkan GD ada downstream green times, waktu hijau dari persimpangan yang di belakangnya. The effect of this formula is to synchronize the midpoint of successive green periods using the average cruising time for the platoon under consideration. Jadi efek dari rumus di atas adalah untuk mensinkronisasi titik tengah dari waktu hijau kedua persimpangan menggunakan rata-rata waktu tempuh sebagai pertimbangan. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah ada dua persimpangan. Jadi ini yang penting ini adalah time and distance diagram, ya. Di mana
time-nya biasanya itu adalah sumbu Y, distance biasanya sumbu X. Jadi boleh saja dibalik untuk memudahkan presentasinya. Jadi umumnya time-nya itu adalah di sumbu Y, distance-nya di sumbu X. Nah, untuk memudahkan melihatnya, ini distance-nya dibuat di sumbu Y. Jadi ada dua persimpangan A dan B. Ini yang merah, ini adalah waktu merahnya, sedangkan yang putih di sini yang tidak ada arsiran, itu adalah waktu hijau. Dalam pengertian di sini sudah termasuk kuning dan hijau ya. Jadi intinya adalah waktu kendaraan itu boleh bergerak. Pada persimpangan A, kita anggap misalnya waktu hijau saja adalah 40 detik. Pada persimpangan B, waktu hijaunya adalah 60 detik. Di sini offset AB itu adalah 5 detik. Sedangkan TC-nya ini, waktu tempuhnya itu adalah 15 detik. Sehingga kita lihat bahwa offset itu bisa kita setting tidak selalu harus sama dengan TC, waktu tempuhnya. Jadi bisa kita hitung dengan rumus di atas tadi. Jadi ini untuk arah yang sebaliknya, ini agak kurang turun. Untuk arah yang sebaliknya, jadi di sini adalah 60 detik. Kemudian waktu untuk di simpang B itu adalah sama ya, seperti tadi 40 detik. Kemudian kita hitung terlebih dahulu nilai offset dari titik B ke titik A adalah 25 detik. Sehingga waktu hijau untuk di simpang A itu disetting setelah 25 detik. Di mana TC-nya waktu tempuh dari B ke A itu adalah 15 detik. Tetapi kita hitung setting OBA-nya, offset-nya itu 25 detik. Di mana karena waktu hijau antara A dan B itu berbeda. Jadi ini 60 detik, sedangkan ini hanya 40 detik. Sehingga apa yang bisa kita lihat di sini bahwa pergerakan kendaraan yang pertama awal akan ketemu sinyal merah di simpang A. Selanjutnya, pergerakan kendaraan yang terakhir yang bergerak dari simpang B ke simpang A juga ketemu sinyal merah. Jadi TC perhitungannya yang di atas tadi adalah seperti ini ya, TC-nya TC-nya adalah 15 detik, kemudian GA, waktu hijau simpang A adalah 40 detik, GB, waktu hijau di simpang B adalah 60 detik, waktu yang sama untuk arah yang sebaliknya. Nah, dari mana tadi dapatnya offset AB 5 detik? Jadi dari rumusan yang tadi ya. Nah, jadi TC ditambah waktu hijau simpang 1 dikurangi waktu hijau simpang 2 dibagi 2. Jadi ketemulah 5 detik. Arah sebaliknya dari B ke A adalah simpang hijau di depan dikurangi simpang hijau di belakang dibagi 2. Ketemulah 25 detik. The example show the difficulty of implementing desirable offset for platoon in both directions, not even considering the platoon from side roads. Note that OAB equals OBA. It is therefore necessary to adopt either compromise or optimum solution for a selective progression solution which favor chosen platoon.
Jadi contoh di atas hanya untuk membuktikan bagaimana sulitnya untuk mengkoordinasikan dua arah. Jadi tadi ya, simpang A dengan B, dari A ke B, kemudian dari B ke A. Jadi belum lagi kita juga kalau memperhitungkan kendaraan dari jalan minor. Signal Coordination Plan for Light Traffic Condition of Peak Period. Jadi rancangan koordinasi sinyal untuk kondisi lalu lintas yang rendah ya, pada kondisi yang off-peak, di mana pergerakan lalu lintas itu masih lancar, belum terjadi antrian tundaan kendaraan. It is preferable to use an offset equal to average cruising time. Jadi pada kondisi ini lebih disukai untuk menghitung offset itu sama dengan waktu tempuh TC. Nah, kalau yang tadi offset itu dihitung ya berdasarkan GU dan GD-nya, waktu hijau untuk upstream dan downstream-nya. Sedangkan untuk kondisi yang tidak terlalu macet ya lalu lintasnya, itu nilai offset kita langsung saja pilih TC-nya sama dengan waktu tempuh. Jadi pada latihan soal nanti, nilai offset-nya Anda pilih langsung saja sama dengan waktu tempuh. So as to provide for uninterrupted travel of the front of a platoon, note that TC used for an off-peak plan may be smaller than the value used for a peak period plan. Jadi ini adalah untuk kondisi yang lalu lintasnya masih lancar ya pada kondisi off-peak, sedangkan untuk kondisi peak period tentu nanti akan berbeda sebenarnya waktu tempuhnya. For heavy traffic condition, jadi untuk kondisi lalu lintas yang cukup padat ya, the queue in front of an approaching platoon must be taken into account. Jadi antrian kendaraan yang ada pada persimpangan di depan itu juga harus diperhitungkan. The downstream queue may be the result of a high degree of saturation. Jadi antrian kendaraan mungkin merupakan hasil dari tingginya nilai derajat kejenuhan, overflow queue. Jadi ada sisa dari antrian. Jadi artinya bahwa kendaraan tidak dihabiskan pada saat sinyal hijau, tetapi ada yang mengantri atau berhenti pada saat terkena merah. Or the flow turning from side road at the upstream intersection. Atau kendaraan yang membelok dari jalan minor ke persimpangan tersebut. The starting time of the upstream green period must be delayed. Jadi oleh karena itu maka waktu awal hijau dari persimpangan yang di depannya itu harus ditunda by an amount which is a function of the length of queue. Berapa lama ditundanya? Ditundanya adalah sepanjang antrian yang terjadi di depan. In other words, the offset must be calculated to allow the front of the platoon leaving the upstream intersection to reach the end of the queue in front when it is moving. Dengan kata lain, maka offset itu harus dihitung sehingga keiring-iringan kendaraan di bagian depan itu sudah meninggalkan persimpangan. It is therefore recommended that in case where the downstream queue is likely to interfere, the offset are calculated from. Oleh karena itu direkomendasikan bahwa ketika antrian kendaraan di simpang pertama itu kira-kira akan mengganggu, maka nilai offset itu bisa dihitung sebagai berikut. Offset sama dengan TC dikurangi ND per S, di mana TC tadi adalah waktu tempuh dari simpang satu ke simpang berikutnya,
ND adalah average number of vehicle in the downstream queue before the arrival of the platoon under consideration. ND ini adalah rata-rata jumlah kendaraan yang mengantri. S-nya ini adalah saturation flow, jadi arus jenuh kendaraan per detik. ND per S ini adalah the time for the downstream queue to clear the stop line. Jadi waktu yang dipergunakan untuk antrian kendaraan dihabiskan. Ini adalah contoh perhitungannya, misalnya nilai TC-nya adalah 75, ND-nya ada 10 kendaraan yang mengantri, kemudian S-nya itu saturation flow-nya 1.500 kendaraan per jam, karena satuannya dijadikan detik menjadi 0,417 kendaraan per detik, maka offsetnya sama dengan 75 dikurangi 10 per 0,417 sama dengan 75. Oh, ini kok 75 ya? Ini harus salah ya, mungkin 15 ya. 15 kurangi 24 sehingga menjadi min 9 detik. If the queue length is sufficiently large, the offset value is negative. Jadi, kalau banyak kendaraan yang ngantri di depan, ini nilai offset itu menjadi negatif. Coordination by time distance diagram. Jadi mengkoordinasikan dengan diagram waktu jarak. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk kasus yang sederhana saja dulu. Jadi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian kendaraan di depan. Kemudian kita akan menghitung koordinasi sinyalnya. Coordination of traffic signal can be solved graphically by constructing time distance diagram. The step as follow. Jadi koordinasi kita bisa selesaikan secara grafis dengan menggunakan diagram jarak dan waktu yang langkah-langkahnya sebagai berikut. A time distance diagram is generally arranged with the time axis up the pitch. Jadi waktu itu adalah pada bagian sumbu Y-nya. Kemudian the distance axis across the bottom edge, both must be accurately scaled. Jadi jarak ini adalah di bagian sumbu X-nya. Nah, ini nanti Anda menyelesaikan soal latihan ini dengan menggunakan kertas milimeter blok ya. Karena ini harus berskala ya, menggunakan skala. Silakan Anda atur sendiri supaya memudahkan penggambaran. Misalnya skala jarak 1 meter itu 1 kotak dan seterusnya. Jadi supaya tidak terlalu besar, supaya juga tidak terlalu kecil. Jadi sekali lagi nanti sumbu X-nya itu adalah jarak, sumbu Y-nya itu adalah waktu. The time axis can be graduated in a second or as a fraction of cycle length. Waktu itu, nanti skala waktu bisa kita variasikan berdasarkan detiknya. Jadi ini juga sesuai dengan kemudahan Anda melihat diagram tersebut nantinya. Apakah waktu itu satu kotaknya itu 1 detik, 1 kotak kecilnya, 1 kotak besarnya yang terdiri dari 5 misalnya kotak kecil itu adalah 5 detik. Nah, silakan nanti disesuaikan. Jadi intinya adalah Anda menghitung untuk memudahkan 1 kotak itu berapa detik ke atasnya, kemudian jarak berapa meter 1 kotak itu ke sampingnya. Every signal is marked across the distance scale and a vertical line is drawn above each, along which the phase duration will be indicated. Kemudian setiap persimpangan itu Anda gambarkan tegak ya, tegak ke arah samping berdasarkan jaraknya tadi.
simpang A, simpang B, simpang C. Jadi di sumbu X-nya. Kemudian ke arah vertikalnya itu nantinya adalah waktu hijau dan waktu merah. Jadi sekali lagi kita tidak membedakan kuning, hijau, merah, tetapi kita merah dan hijau. Di mana hijau ini asumsinya sudah termasuk kuning. Pacing for each signal is represented by vertical bar denoting read time. Jadi nanti kotak merah itu menunjukkan waktu merahnya. Jadi boleh disimbolkan kotak saja. This comprise all minor phase during which arterial approach may not run. Green time is indicated by open space. Jadi waktu hijaunya dengan garis saja. Jadi sama seperti contoh tadi ya, ada garis itu adalah waktu hijau, kemudian kotak itu adalah indikasi waktu merah. In the case of overlap turning phase, each direction in two-way flow may have differing green interval at one intersection. Jadi nanti di dalam gambar itu Anda coba koordinasikan satu arah dulu, kemudian koordinasikan dari arah sebaliknya. Normally on-site will be recognized as key intersection in the signal system. Jadi kita identifikasi yang mana menjadi persimpangan kunci yang akan kita jadikan sebagai acuan berdasarkan misalnya waktu siklus yang tertinggi. Jadi kita nanti akan merubah waktu siklus simpang berdasarkan waktu siklus yang tertinggi. Kemudian plot the phase split, saya kira ini tidak perlu. The progression speed of platon traveling through a signal system must now be considered. Jadi kita juga harus mengetahui data kecepatan dari iring-iringan kendaraan. If measure value of free speed are available, then this may be utilized. Kita tidak menggunakan ya, mungkin kita tidak menggunakan free speed, kecepatan arus bebas, tapi kecepatan waktu tempuh dari iring-iringan kendaraan. Progression is represented on the time distance diagram by diagonal line. Jadi pergerakan kendaraan itu direpresentasikan dengan menggunakan garis diagonal antar persimpangan. The slope, kemiringan dari garis, is determined by the design progression speed. Jadi kemiringannya itu ditentukan berdasarkan kecepatannya. The application of this diagonal is to indicate platoon movement through successive signal. Jadi aplikasi dari garis diagonal ini mengindikasikan pergerakan iring-iringan kendaraan melalui persimpangan. The next step is to establish the offset relationship between the reference site already drawn and every remaining site. There are two alternative methods which can be employed. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai offset antara persimpangan. Ada dua alternatif perhitungannya. Yang pertama, the linking of start of green time or of their termination. In general, the coordination of starting offset minimize the number of stops experienced by motorists, whilst the linking of finishing offset tends to minimize the total rate of delay by ensuring that platoon successfully clear the system without being caught midway. Jadi secara umum nanti kita akan menggunakan starting offset ya, tidak finishing offset. Starting offset itu yang akan kita sambungkan adalah antara awal hijau. Kalau finishing offset yang akan kita sambungkan adalah akhir hijau. The technique applied to draw a progression speed line through either the start or finish of the green interval of the reference site and arrange the corresponding states of the green time for the remaining signal on that line. Jadi teknik yang digunakan adalah dengan menggambarkan kecepatan iring-iringan kendaraan, apakah dia starting ataukah finishing offset, menghubungkan antar waktu hijau di persimpangan.
To determine the width of the true band, draw a line parallel to the progressive speed line and just touching the red interval closest to it. Untuk menentukan lebar daripada garis diagonal tadi atau band tadi, garis paralel diagonal tadi, jadi kita berdasarkan nantinya waktu hijau yang paling kecil ya. Jadi will equal the shortest green time in the system. Jadi garis paralel kita sudah nanti membuat garis yang pertama menghubungkan antara awal hijau simpang 1, simpang 2, simpang 3, itu garis yang pertama. Kemudian garis paralel kedua itu besarnya nanti berdasarkan adalah waktu hijau yang paling pendek. For one-way street, this represents the basic graphical solution to the offset needs of the system. For two-way arterial, however, the progression in the opposite, usually minor flow, direction should be reviewed. Jadi kita nanti akan mencoba untuk melakukan koordinasi satu arah terlebih dahulu untuk pergerakan utama. Biasanya di arah sebaliknya adalah pergerakan yang lebih kecil lalu lintasnya. Kita coba juga review. It is often possible to shift the offset of undersaturated intersection, which require only short minor phase duration, such that the minor direction bandwidth is improved without adversely affecting the major direction. Jadi juga dimungkinkan untuk merubah nilai offset yang membutuhkan waktu fase minor dari arus lalu lintas dari arah minor direction, dari arah yang minor. Maksud arah minor ini adalah kendaraan misalnya bergerak dari utara ke selatan lebih besar volumenya daripada selatan ke utara. Selatan ke utara ini disebut sebagai minor direction. So such that the minor direction bandwidth is improved without adversely affecting the major direction. Jadi kita bisa merubah waktu offsetnya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu pergerakan yang sudah kita koordinasikan untuk arus lalu lintas utamanya. Baik, ini mungkin kita tidak bahas ya. Selanjutnya yang terakhir ini terkait dengan SCAD ya, SCAD Sydney Coordinate Adaptive Traffic System. Ini di Australia. It is an example of most sophisticated signal coordination system, attempt to optimize in real time the flow condition, e.g. minimize overall delay and or number of stops over the whole network in a given area based on current traffic flow condition measured by vehicle detector. Jadi sistem SCAD di Sydney ini mereka menggunakan detektor ya ditempatkan di setiap persimpangan. Detektor itu secara otomatis menghitung volume lalu lintas, kemudian nanti sistem SCAD ini secara otomatis akan merubah waktu hijaunya untuk semua persimpangan dalam sistem jaringan. Jadi ini sistem yang sangat kompleks sekali. Kita mengkoordinasikan 2-3 simpang saja itu sudah cukup rumit ya, apalagi ini mengkoordinasikan sebuah jaringan jalan. Ini sangat kompleks. Nah, ini kemudian yang terakhir adalah soal latihan. Soal latihan ada 3 persimpangan bersinyal A, B, dan C. 3 intersection on an east-west route. Jadi ada 3 simpang bersinyal pada arah dari timur ke barat.
intersection B is 600 meter east of A, persimpangan B itu 600 meter ke arah timur dari simpang A. Intersection C is a further 400 meter east. Kemudian persimpangan C itu jaraknya adalah 400 meter dari persimpangan B ke arah timur. Jadi bisa kita lihat posisi simpang A ini di barat, kemudian ke timurnya 600 meter ada simpang B, ke timurnya lagi 400 meter ada simpang C. When analyzed as isolated intersection, the recommended cycle time are ketika kemudian dianalisis sebagai sebuah persimpangan yang terisolasi, waktu siklusnya 70, 60, 80 detik berturutan. Jadi dari A, B, C ya, A-nya 70 detik, B-nya 60 detik, C-nya 80 detik. And the effective green time for the east-west traffic are, dan waktu hijau efektif adalah 28, 37,5, dan 40 detik secara berurutan. Assuming a design speed of 54 kilo per hour, jadi kecepatannya diasumsikan 54 km per jam. Anda disuruh menggambarkan a time distance diagram, diagram waktu dan jarak, to obtain maximum green band for eastbound traffic. Jadi untuk memperoleh waktu yang optimum untuk pergerakan yang ke arah timur. Jadi ini pergerakan yang kita koordinasikan dari barat ke timur. Without reducing this green band, determine offset which will give the maximum green band for the westbound traffic. Jadi tanpa mengurangi waktu hijaunya, Anda disuruh menentukan nilai offset yang memberikan waktu hijau maksimum untuk pergerakan ke arah barat, ya, westbound traffic. Ya, jadi langkah pertama adalah Anda untuk menguji apakah persimpangan ini bisa dikoordinasikan ataukah tidak dengan waktu siklus dan waktu hijau yang sudah diberikan. Jadi misalnya simpang A ya, waktu siklusnya 70, waktu hijaunya adalah 28, berarti waktu merahnya 70 kurangi 28. Nah, yang diharapkan adalah Anda kemudian menggambarkan untuk kondisi existing-nya. Yang pertama, apakah ketiga simpang ini bisa dikoordinasikan atau tidak? Jadi kalau bisa dikoordinasikan, nanti garis diagonalnya itu apakah akan terus ketemu hijau? Nanti Anda gambarkan dalam beberapa tahap ke atasnya ya, beberapa waktu siklus ke atasnya. Jangan satu waktu siklus saja. Paling tidak 3 waktu siklus ke atas. Jadi setiap persimpangan digambarkan 3 waktu siklus ke arah atas, kemudian Anda tarik garisnya ya, berdasarkan nilai offset waktu tempuh, tarik garisnya menghubungkan awal hijau simpang 1 dengan awal hijau simpang berikutnya. Kemudian buat garis diagonal berdasarkan waktu hijau yang terpendek, tarik garis diagonal. Nah, apakah garis diagonal ini ketemu hijau terus atau ketemu merah? Coba siklus yang pertama, siklus kedua, siklus ketiga dicoba. Nanti siklus pertama kelihatannya dia ketemu hijau, siklus kedua dia ketemu merah. Artinya bahwa simpang ini tidak bisa dikoordinasikan. Nah, untuk bisa mengkoordinasikannya, kemudian kita hitung menggunakan waktu siklus yang sama. Waktu siklus yang kita pilih adalah waktu siklus tertinggi, yaitu 80 detik. Nah, berdasarkan waktu siklus yang tertinggi itulah kita hitung ulang waktu hijaunya. Ya. Bagaimana caranya menghitung ulang waktu hijaunya? Adalah nanti berdasarkan rasionya. Misalnya, simpang A yang semula 17 detik, kita kemudian ganti dia menjadi 80 detik.
Sehingga waktu hijaunya bisa kita hitung ulang 80/70 dikalikan 28 detik. Itulah waktu hijau yang baru. Sedangkan simpang C karena dia memang 80 detik, waktu hijaunya dia tetap 40 detik. Demikian juga simpang B ya. 80/60 kali 37,5. Jadi ketemulah nanti waktu hijau yang baru untuk simpang B. Berdasarkan waktu siklus yang sama lagi, Anda coba ulang gambarkan koordinasinya. Jadi seharusnya dengan waktu siklus yang sama, maka simpang ini sudah bisa dikoordinasikan. Coba saya akan share ya materi yang sebelumnya.